wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita dari Sirah An-Nabawiyah. Kemarin pada pertemuan perdana kita telah bahas kenapa kita belajar sirah. Malam hari ini kita mempelajari apa keistimewaan daripada Sirah Nabawiyah. Apa keistimewaan dari Sirah Nabawiyah? Yang pertama adalah bahwa Sirah Nabawiyah Sejarah hidup menceritakan tentang perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Jadi Sirah Nabawiyah semuanya menceritakan perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia termulia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan banyak kelebihan. Berbeda dengan manusia pada umumnya, biasanya manusia pada umumnya itu hanya mengumpulkan beberapa kelebihan saja, satu atau dua kelebihan. Biasanya manusia itu dia unggul dalam ibadah, hubungan kepada Rabb-nya bagus, tapi muamalah dengan manusia itu apa? Buruk. Atau hubungannya kepada Allah bagus, hubungannya kepada manusia juga bagus, tapi dia bukan orang yang cerdas. Adapun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam maka terkumpul padanya semua kelebihan. Beliau baik dalam ibadah, sempurna dalam muamalah. Beliau juga seorang yang sangat pemberani, sangat dermawan, sangat sabar, zuhud, cerdas, rendah diri dan seterusnya. Itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam diri Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa keistimewaan yang jarang didapati pada manusia pada umumnya. Yang pertama adalah bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang pernah diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pernah bersumpah dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Muhammad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memulai hisab atau memulai perhitungan nanti pada hari kiamat sebelum syafaat disempurnakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia nanti pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, ya hufatan muratan ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak bersunat, matahari didekatkan sejarak 1 mil, yang mana
lamanya di padang mahsyar itu wallahu taala alam, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Satu harinya itu seperti 50.000 tahun. Itu belum diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dihisab amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala baru memulai penghisaban ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta kepada Nabi Adam agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dimulai penghisaban. Nabi Adam alaihissalam mengatakan tidak bisa. Datang kepada Nuh, wa huwa awwalur rasul, Nabi Nuh juga tidak bisa. Kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa. Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ini tugas saya. Kemudian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqta, wahai Muhammad angkat kepala, minta pasti akan aku beri. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dimulai penghisaban. Kemudian kekhususan yang berikutnya untuk Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, bahwa surga tidak akan dibuka sebelum beliau Shallallahu alaihi wasallam yang membuka. Jadi orang-orang tertahan di pintu surga, tidak bisa mereka masuk ke dalam surga sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang membukanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Atibabal jannah yaumal qiyamah." Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa astaftihu fa yaqulul khazin man anta. Kemudian aku meminta agar pintu surga itu dibukakan. Kemudian penjaga surga bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Kemudian fa aqulu Muhammad, saya adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qabla. Kemudian malaikat penjaga surga mengatakan, dengan mulah aku diperintahkan untuk membuka pintu surga ini yang tidak akan aku buka sebelum diri. Kemudian kekhususan berikutnya untuk Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian kekhususan berikutnya yang ada pada diri Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang terbaik pada hari kiamat. Para nabi semuanya punya telaga, namun telaga yang terbaik adalah telaga milik Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah beliau sabdakan, haudi masirata syahrin, telaga itu 1 bulan perjalanan. Jadi luasnya telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Ketika disebutkan susu, maka terkadang yang terpikir oleh manusia adalah bahwa susu itu baunya anyir. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambung hadisnya dengan mengatakan warihuhu atyabu minal misk, bahwasanya harumnya itu lebih harum daripada minyak kasturi, ya. Kemudian ketika disebutkan minyak wangi, terbayang sama manusia minyak wangi itu rasanya apa? Minyak wangi pernah ngerasain minyak wangi, ya, rasanya apa? Pahit. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sambung hadisnya dengan mengatakan ahla minal asal, lebih manis daripada apa? Madu. Ketika disebutkan madu, yang terpikir sama kita madu itu keruh. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan ma'u abyadu minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa kizaru kanujumis sama, dan jumlah cangkirnya sebanyak bintang di langit. Man syariba minha fala yatma abadan, siapa yang minum dari telaga tersebut maka dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Kemudian kekhususan berikutnya untuk Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat surga dan neraka dalam keadaan sadar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam
pernah melihat surga dan neraka dalam keadaan sadar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku pernah melihat surga dan kebanyakan daripada penghuninya itu adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu finnar, dan aku melihat kepada neraka, fara'aitu aktsara ahliha nisa, dan kebanyakan daripada penghuninya itu adalah para wanita. Kemudian kelebihan berikutnya untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh umat. Kalau nabi-nabi terdahulu mereka diutus untuk kaumnya saja, tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh umat. Kemudian kelebihan beliau yang lainnya adalah bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Kemudian keistimewaan berikutnya dari sirah an-nabawiyah adalah bahwasanya sirah nabawiyah ini sangat sempurna, komplit, mencakup seluruh aspek kehidupan. Karena dalam sirah an-nabawiyah itu diajarkan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Ini tidak ada di nabi-nabi yang lainnya, ya. Sesempurna sirah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan yang pertama adalah kehidupan beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Bahwasanya beliau adalah pemuda yang amanah, pemuda yang ikhlas, dan juga pemuda yang jujur. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi saja sudah menjadi seorang yang apa? Orang yang sangat baik, seorang yang memiliki akhlak yang mulia, sehingga beliau mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Ini gelar beliau dapat sebelum beliau diutus menjadi apa? Nabi. Kemudian juga kesempurnaan daripada sirah an-nabawiyah, yaitu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam lingkup keluarganya. Bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan istri-istrinya. Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, kesempurnaan daripada sirah nabawiyah ini adalah bagaimana dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan sebagai guru untuk murid-muridnya, dan juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin suatu negara, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang dalam satu pasukan, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita bagaimana cara menyampaikan dakwah. Kemudian yang ketiga, keistimewaan daripada sirah an-nabawiyah, bahwasanya sirah an-nabawiyah ini dia bisa dipertanggungjawabkan kisahnya, murni kisahnya, tidak dibuat-buat, dan juga bukan sejarah khayalan atau bukan hanya sekedar dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kisahnya. Tapi sirah an-nabawiyah ini sampai kepada kita dengan sanad-sanad hadis yang sahih, yang bisa dibuktikan akan kesahihannya. Walaupun dalam sirah an-nabawiyah juga didapati banyak hadis-hadis dhaifnya, namun hadis dhaifnya itu dia tidak terlalu dhaif, tidak terlalu lemah. Karena kalau seandainya sirah an-nabawiyah ini diambil hanya dari hadis-hadis yang sahih saja, maka hanya sedikit sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala pernah mengumpulkan, membuat sebuah buku Sahih Sirah An-Nabawiyah. Itu beliau hanya mengumpulkan sekitar 234 halaman. Jadi gak banyak, Oleh karena itu para ulama mengatakan
boleh di dalam sirah an-nabawiyah itu menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, namun tidak terlalu lemah ke dhaifannya. Namun dengan syarat ketika meriwayatkan hadis dalam sirah an-nabawiyah dengan hadis yang dhaif, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tidak terlalu lemah. Jadi boleh meriwayatkan dalam sirah an-nabawiyah itu hadis yang dhaif, namun dengan syarat yang pertama adalah tidak terlalu lemah, apalagi sampai derajat maudhu atau palsu. Kemudian yang kedua adalah tidak bertentangan dengan kandungan hadis-hadis yang sahih. Jadi boleh meriwayatkan dalam sirah an-nabawiyah hadis yang dhaif, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan kandungan hadis-hadis yang sahih. Kemudian syarat yang ketiga adalah tidak berkaitan dengan permasalahan hukum, apalagi akidah. Karena hukum-hukum Islam itu harus dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Jadi ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya tidak berkaitan dengan permasalahan hukum, apalagi akidah. Dalam meriwayatkan hadis yang dhaif itu nggak boleh dalam permasalahan hukum, apalagi akidah. Karena hukum-hukum Islam harus dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, terlebih dalam permasalahan akidah. Dan jamaah yang dimakan oleh Allah, berikutnya kita membahas bagaimana kondisi alam sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu untuk kita bahas dan kita ketahui bagaimana kondisi alam sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alam sangat gelap sekali. Artinya banyak kerusakan-kerusakan baik dalam masalah akidah, moral dan yang lainnya. Dengan kita mengetahui bahwasanya kondisi alam begitu rusak sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat kita itu menjadi lebih yakin dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, agama yang sangat indah. Setelah kita mengetahui bagaimana kondisi alam sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam riwayat, Inna Allah nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka semua, baik yang Arabnya maupun yang bukan Arabnya, kecuali sisa-sisa daripada ahli kitab yang berpegang teguh dengan agama mereka. Artinya alam ketika itu sangat hancur. Kita lihat yang pertama dari bangsa Romawi. Dan Romawi ini terbagi menjadi dua. Dia ada dua. Romawi Timur yang ibu kotanya adalah Konstantinopel. Kemudian yang kedua adalah Romawi Barat, Romawi Barat yang ibu kotanya adalah Roma. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Romawi Barat ini sudah hancur, sudah dikalahkan oleh Romawi Timur atau dikalahkan oleh Persia. Kemudian Romawi Timur yang rajanya adalah Heraklius senantiasa berperang dengan Romawi Barat, karena Romawi Timur sama Romawi Barat ini agama mereka sama tapi beda. Romawi Timur Kristennya adalah Ortodoks, sedangkan Romawi Barat Kristennya itu Katolik. Dan ini senantiasa perang, baku hantam, sehingga banyak jiwa yang terbunuh. Kemudian sisi kerusakan berikutnya dari bangsa Romawi adalah tersebarnya perzinahan. Karena ketika itu yang namanya pernikahan sangat sulit dan mahal, sedangkan penduduknya banyak yang miskin.
sehingga mereka susah untuk menikah dan memilih untuk menjomblo, dan akibat daripada sulitnya pernikahan itu tersebarnya apa? Perzinahan. Kemudian di antara buruknya mereka punya kebiasaan yaitu mengadu budak dengan binatang buas, menjadi tontonan atau menjadi apa? Hiburan. Jadi budak dilepas dalam satu kandang kurungan, ya, kemudian dilepas juga singa, disuruh apa? Berantem. Inilah hiburan apa? Hiburan mereka. Kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah. Kerusakan berikutnya adalah dari bangsa Persia. Bangsa Persia ini, kerusakan mereka yang paling menonjol adalah pernikahan sedara. Jadi anak nikah dengan ibunya itu adalah hal yang lumrah, atau bapak nikahi putrinya itu juga adalah masalah yang biasa. Bahkan raja mereka yaitu Yazdajid, ya, Yazdajid II, ya, nikah dengan putrinya, nikah sama anaknya sendiri. Yang namanya pernikahan itu biasa ada percekcokan. Ketika cekcok dia dengan istrinya, ya, yang tidak lain adalah putrinya, maka kemudian putrinya tersebut apa? Dibunuh. Ini ya kerusakan dari bangsa Persia. Jadi pernikahan saudara itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Kemudian ya, kerusakan juga dari bangsa Persia adalah raja mereka itu dianggap sebagai hampir mirip dengan Tuhan, sehingga mereka kalau menghadap kepada raja itu harus apa? Sujud. Dan kalau mau bicara sama raja itu harus dengan jarak 5 meter kalau dia adalah orang-orang terdekat dengan raja. Kalau orang yang jauh dari raja bicara 15 meter. Kalau mau bicara secara dekat dengan raja, maka harus ada kain putih, ya, antara raja dengan orang yang berbicara, supaya ya rajanya tidak kena apa? Cipratan, mungkin cipratan dari apa? Dari mulut dan dari orang yang berbicara. Coba kita bandingkan dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu berjabat tangan dengan tamunya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berjabat tangan dengan tamunya, yang tidak akan dilepas tangan tamunya tersebut sampai dia yang melepas. Inilah indahnya daripada agama kita dan juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memalingkan wajahnya dari tamunya sampai tamunya tersebut yang memalingkan wajahnya. Kemudian kita lihat berikutnya dari bangsa Eropa Utara. Eropa Utara itu diantaranya adalah Inggris, Swedia, Denmark, dan Jerman. Yang mana ketika itu Eropa Utara tidak berada di wilayah kerajaan Romawi. Apa kerusakan mereka? Kerusakan mereka diantaranya adalah tidak memperhatikan kebersihan. Tidak memperhatikan kebersihan. Sampai-sampai diceritakan oleh seorang penjelajah dari Andalusia yang bernama Ibrahim Al-Tartausi, bercerita bahwa mereka hanya melakukan bersih-bersih dan mandi itu sebanyak 1 atau 2 kali dalam setahun. Jadi mandinya itu cuma apa? 1 tahun sekali atau dua kali. Bayangkan, ya. Bandingkan dengan agama kita, yang mana kita diperintahkan minimalnya wudhu itu berapa kali sehari? 5 kali. Di dalam agama kita ada mandi junub, di dalam agama kita ada mandi Jumat, di dalam agama kita juga ada mandi apa? Mandi hari raya. Jadi sebelum sholat Id kita diperintahkan untuk bersih. Jadi ini ya kerusakan di Eropa Utara, yaitu tidak perhatian dengan kebersihan. Juga mereka tidak perhatian dengan kecerdasan baca tulis. Bahkan ketidakmampuan seorang dalam baca tulis adalah hal yang dibanggakan oleh para raja mereka ketika itu.
Jadi gak bisa baca tulis adalah hal yang membanggakan. Bandingkan dengan agama kita yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayangkan ya, wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa wahyu yang pertama itu malah tentang ilmu? Disuruh membaca, bukan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira? Padahal kan yang paling inti itu apa? Tauhid. Tapi kenapa wahyu yang pertama itu yang turun adalah masalah ilmu? Kenapa kira-kira? Karena seorang tidak akan bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar kecuali dengan apa? Ilmu. Ya. Ini menunjukkan pentingnya apa? Ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama itu adalah masalah ilmu. Kemudian di antara kerusakan mereka juga yang diceritakan oleh Ibnu Fadlan, salah seorang penjelajah muslim. Beliau mengisahkan apa yang beliau saksikan di Eropa pada abad keempat. Ada salah satu daripada seorang pemimpin yang meninggal. Pemimpin yang meninggal punya budak, maka budak-budaknya itu digiring keluar, minum khamar, kemudian nari-nari, kemudian muncul wanita yang dianggap sebagai malaikat, langsung ditusuk dadanya wanita apa? Wanita tersebut. Jadi kenapa wanita ini dibunuh? Ya, budak ini dibunuh sebagai penghormatan, pemuliaan untuk siapa? Tuannya. Jadi tuan yang meninggal, budaknya juga apa? Dibunuh. Bahkan dibunuhnya itu dengan cara ditusuk dadanya. Kemudian para lelaki yang hadir ikut mencekik budak wanita tersebut dengan tali. Bandingkan dengan agama kita, agama Islam, yang kita diperintah untuk berbuat baik kepada para budak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man latoma mamlukahu aw darabahu, fakafaratuhu ayyuktikahu." Barang siapa yang menampar budaknya atau memukulnya, maka kafarahnya adalah dengan memerdekakannya. Dibandingkan dengan agama kita yang katanya agama Islam adalah agama perbudakan, ini adalah pernyataan yang tidak benar. Justru agama kita berusaha bagaimana memuliakan para budak, dan juga bagaimana perbudakan itu berusaha untuk dihilangkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang jalan yang sukar menuju surga, ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Fakku raqabah, yaitu dengan memerdekakan budak. Kemudian jamaah yang dimakan oleh Allah, kita lihat kepada bangsa Arab, bagaimana kerusakan mereka sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bangsa Arab, ya, atau Jazirah Arab ketika itu, mereka adalah para penyembah berhala. Mereka adalah para penyembah berhala. Dan sebenarnya mereka itu menyembah berhala hanya sebagai wasilah saja untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak menyembah kepada berhala itu secara langsung, tapi berhala-berhala tersebut hanya dijadikan oleh mereka sebagai apa? Perantara antara diri mereka dengan Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur alam ini. Sehingga mereka itu tidak percaya dengan berhala-berhala itu bisa memberikan apa? Manfaat dan mudarat. Mereka tahu berhala-berhala itu tidak bisa mengatur, tidak bisa memberikan rezeki, tapi mereka jadikan berhala-berhala tersebut hanya sebagai apa? Sebagai wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebiasaan buruk orang-orang Arab ketika itu adalah mereka orang-orang yang sangat kecanduan dengan khamar. Sangat kecanduan dengan khamar. Oleh karena itu ketika Islam datang untuk mengharamkan khamar itu sampai 3 kali apa? Tahapan.
Tidak langsung diharamkan karena mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat kecanduan apa? Khamar. Sehingga tidak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerusakan berikutnya dari bangsa Arab adalah mereka biasa yang namanya melakukan perjudian. Ya, melakukan judi adalah hal yang biasa bagi mereka. Kemudian juga mereka biasa yang namanya melakukan praktek-praktek riba. Kemudian di antara kerusakan daripada bangsa Arab adalah dari sisi perzinahan, ya, atau dari sisi pernikahan. Pernikahan mereka itu sudah salah. Jadi bangsa Arab ada beberapa model perzinahan atau pernikahan. Yang pertama adalah dikenal dengan istibdad, ya, istibdad. Apa itu istibdad? Istibdad itu adalah sepasang suami istri yang sudah menikah. Kemudian ketika istrinya ini sudah bersih, ya, rahimnya, artinya dia setelah selesai haid, ya, maka suaminya nggak mau gauli istrinya dulu. Disuruhlah istrinya itu berzina dengan laki-laki yang gagah. Istilahnya mencari bibit unggul, ya. Jadi lihat, oh ini laki-laki kayaknya prestasinya luar biasa, sudahlah ganteng, kemudian apa? Cerdas. Nah, inilah ya untuk apa? Zina sama istri saya, supaya nanti istrinya itu ketika hamil itu adalah anak yang apa? Keturunannya nanti bisa bagus. Jadi mereka mencari bibit unggul. Jadi istrinya ketika sudah bersih rahimnya, artinya sudah haid bersih, maka suaminya tidak menggauli istrinya sampai istrinya itu bergaul atau berzina dengan laki-laki yang memiliki kelebihan. Kemudian setelah itu habis zina dengan laki-laki yang punya kelebihan, suaminya nggak gauli dulu istrinya sampai dipastikan istrinya itu sudah apa? Hamil dari laki-laki yang punya kelebihan tersebut. Maka lihat bagaimana orang-orang ketika itu tidak memiliki kecemburuan sama sekali. Tidak ada rasa cemburunya. Justru dia yang menyuruh apa? Istrinya untuk ya berzina dengan orang yang memiliki kelebihan. Kemudian perzinahan atau pernikahan berikutnya adalah ada laki-laki tidak lebih dari 10 orang berzina dengan satu wanita. Kemudian setelah seluruh laki-laki ini menzinai wanita tersebut, maka tinggal wanita ini yang disuruh milih mana yang dia inginkan untuk menjadi apa? Suaminya. Jadi setelah 10 itu sudah menzinai, menggauli wanita tersebut, maka wanita ini tinggal pilih mana yang dia mau sebagai apa? Suami dirinya. Ini yang kedua. Lihat bagaimana pernikahan mereka yang sangat jauh daripada kebenaran. Kemudian yang ketiga, dengan pernikahan ini kan jadi bingung, rancu. Ini nasabnya mau dinisbatkan kepada siapa ini? Karena apa? Langsung tunjuk dia, ini saya mau jadi apa? Suami saya. Yang ketiga adalah adanya rumah-rumah zina. Jadi mereka ya wanita-wanita itu tancapkan bendera putih di depan pintu rumahnya atau di halamannya sebagai tanda kalau dia siap melayani siapapun laki-laki yang datang. Ya, jadi laki-laki datang zina, laki-laki datang zina. Kalau nanti dia hamil, ya, dia hamil kemudian melahirkan, maka kemudian laki-laki yang pernah menggauli dia itu akan dipanggil semuanya. Kemudian dipanggil seorang yang kalau sekarang ini paham tentang apa? DNA, ya, semacam dites DNA gitu, dilihat ya ini mirip sama siapa ini anak. Ya kira-kira mana yang mirip dengan bapaknya siapa. Ya kemudian yang peramal ini atau wanita yang punya kelebihan dalam hal ya mencocokkan antara anak dengan orang tuanya akan menunjuk, nah ini bapaknya ini, ya ini apa? Bapaknya. Lihat bagaimana dia pernikahan di masa dahulu. Kemudian bentuk pernikahan yang lainnya yang juga keliru adalah
mereka menikahi bekas istri dari bapaknya, ya, menikahi bekas istri dari bapaknya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala larang dalam surat An-Nisa ayat yang ke-22. Wala tankihu ma nakaha abahukum minan nisa. Janganlah kalian menikahi bekas istri bapak kalian. Kemudian di antara pernikahan yang keliru juga di bangsa Arab ketika itu adalah menikahi sekaligus kakak beradik, ya. Jadi menggabungkan kakak sama apa? Adiknya, semuanya dinikahi. Imbas daripada kebobrokan moral ini, sampai-sampai orang-orang yang memiliki budak perintahkan budak mereka untuk mencari tambahan penghasilan dengan apa? Melakukan perzinahan. Jadi dipaksa budak-budak itu untuk melayani laki-laki yang datang untuk mendapatkan apa? Tambahan penghasilan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kerusakan yang berikutnya adalah bahwasanya mereka biasa mengubur hidup anak wanita. Jadi mereka adalah orang-orang yang gak suka kalau punya anak perempuan. Kenapa mereka gak suka punya anak perempuan? Ya di antaranya mereka gak suka punya anak itu adalah karena takut miskin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Atau mereka gak suka punya anak perempuan itu karena menurut orang-orang jahiliyah ketika itu punya anak wanita adalah aib, ya, punya anak wanita aib, sehingga mereka malu kalau punya anak perempuan. Hal ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hun. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anak perempuan maka wajahnya menjadi hitam. Jadi kalau dikabarkan yang lahir itu anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi hitam, sembunyi dari kaumnya apakah dia bunuh atau dia tahan. Jadi mereka ketika punya anak perempuan itu mereka ada dua cara. Begitu lahir anak perempuan, ada yang langsung apa? Dikubur hidup-hidup. Langsung apa? Dikubur hidup-hidup. Makanya ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Takwir ayat 8-9. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia dibunuh. Jadi cara mereka yang pertama itu langsung apa? Dikubur hidup-hidup. Cara mereka yang kedua adalah ditahan dulu anak perempuan, tidak langsung dibunuh. Jadi ditahan, ya langsung dibunuh, ditumbuhkan sampai besar. Ya begitu anaknya ini sudah tumbuh besar, ya masih kanak-kanakan, kemudian sama ibunya anak ini dimandikan, didandani cantik-cantik, bapaknya sudah menyiapkan kuburan di ujung jalan. Dikira anak ini dia mau diajak jalan-jalan keliling sama bapaknya, tapi ternyata dibawa ke apa? Lubang yang sudah disiapkan. Jadi begitu jalan, anaknya langsung apa? Didorong masuk ke dalam lubang dan dikubur apa? Hidup. Inilah apa? Kebiasaan mereka ketika itu. Namun kebiasaan ini tidak merata di seluruh jazirah Arab. Sehingga tidak benar ketika ada yang menisbatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengubur anak perempuannya hidup. Ini tidak benar. Buktinya ya ada Hafsah, ya Hafsah binti Umar yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan mengubur anak perempuan hidup-hidup itu bukan daripada tidak merata di seluruh jazirah Arab. Kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah, kebencian dengan anak perempuan itu sampai sekarang masih ada. Ya orang-orang ketika lahir anaknya perempuan dia tidak suka, lahir anak perempuan dia tidak suka.
Yang lebih anehnya lagi ketika lahir anak perempuan itu yang dimarahi siapa? Istrinya. Yang dimarah-marahi istrinya. Oleh karena itu di dalam agama kita punya anak perempuan itu sebuah apa? Keutamaan yang sangat besar yang bisa melindungi orang tuanya dari neraka. Oleh karenanya ada kisah yang bagus yang pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah taala. Beliau pernah mendapatkan kisah dari seorang yang dia sudah punya anak perempuan itu 6. Dia punya anak perempuan sampai 6. Kemudian istrinya hamil dan mau melahirkan. Ketika istrinya mau melahirkan, diancam sama suaminya. Awas ya kalau perempuan lagi, awas. Saya cerai. Jadi istrinya ketakutan ketika mau melahirkan itu ya nangis. Sudah melahirkan itu sakit, ditambah lagi ada ancaman dari suaminya. Akhirnya suaminya ketika lagi menunggu lahiran anak, suaminya tertidur. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dia mau dilempar masuk ke dalam neraka. Jadi yang perlu kita ketahui dulu bahwasanya pintu neraka itu ada berapa? Ada 7. Ya, pintu neraka ada 7. Jadi suaminya ini mau dilempar ke neraka lewat pintu yang pertama. Ya, dia mimpi. Kemudian anak pertama datang, ditarik bapaknya. Kemudian mau dilempar lewat pintu yang kedua, ditarik lagi bapaknya sama anak yang kedua. Lewat pintu yang ketiga, anak ketiga datang narik bapaknya sampai pintu yang ke-6. Ya, anak orang tuanya mau dilempar ke neraka lewat pintu yang ke-6, ditarik sama anak ke-6. Ketika bapaknya ini mau dilempar ke neraka lewat pintu yang ke-7, bapaknya bangun. Ya, bangun langsung berdoa, semoga yang lahir adalah anak perempuan. Ya, ternyata ketika dia datang, istrinya lagi bahagianya karena yang lahir adalah anak laki-laki. Tapi suaminya aduh kenapa laki-laki tidak perempuan. Ya. Jadi punya anak perempuan adalah memiliki keutamaan yang sangat besar. Diantaranya bisa yang membuat orang tuanya terhalang dari neraka. Dan juga dikisahkan, ini saya dengar dari Ustaz Syafiq ya, wassalamualaikum taala. Ya, di mana orang-orang sekarang ini ya tidak suka punya anak perempuan. Jadi ketika istrinya melahirkan, suaminya di luar ruangan. Ketika lahir anak perempuan, maka istrinya itu sedih. Bukannya dia bahagia habis lahiran, tapi malah sedih. Maka dokternya bingung, kenapa bu ini sudah punya anak sehat lucu, kenapa ibu nangis? Saya nangis karena anaknya perempuan. Kenapa Pak anak perempuan? Kata ibu ini, karena suami saya nanti marah kalau anak perempuan. Oh gampang ini, biar saya selesaikan. Maka dokternya keluar ketemu sama suaminya. Alhamdulillah Pak, anaknya sudah lahir. Tapi maaf Pak, anaknya cacat. Anak bapak laki-laki tapi cacat. Ya. Bapaknya sedih. Kalau perempuan bagaimana Pak? Tapi nggak cacat. Oh nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Justru itu yang penting selama tidak cacat. Maka dokter mengatakan ya anak bapak sebenarnya perempuan dan tidak cacat sempurna. Jadi ini menunjukkan bagaimana orang-orang ya sampai sekarang itu tidak suka ketika punya anak perempuan. Kemudian kerusakan berikutnya dari bangsa Arab adalah mereka itu suka berperang. Padahal cuma masalah sepele, tapi langsung perang. Di antaranya adalah perang yang disebut dengan perang Al-Busus. Perang Al-Busus. Perang ini antar Bani Bakar sama Bani Taghlib. Apa penyebab daripada perang ini? Penyebabnya adalah pimpinan Bani Bakar membunuh onta milik seorang wanita dari Bani Taghlib. Dipukul, ontanya mati. Maka wanita ini pun laporan kepada kaumnya kalau ontanya telah dipukul sampai mati sama pimpinan Bani Bakar. Maka akhirnya Bani Taghlib pun marah.
balas dendam. Lihat, gara-gara onta semuanya apa? Maju perang antara Bani Taglib sama Bani Bakar. Berapa tahun Pak perangnya? Cuma gara-gara onta ini terjadi selama 40 tahun. Bayangkan, cuma gara-gara apa? Gara-gara onta yang dibunuh, kemudian mereka apa? Perang sampai ya selama 40 tahun. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara kerusakan bangsa Arab adalah bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Arab menganggap bahwa malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm mengatakan alakumuz zakar wa lahul unsa. Ya, apakah bagimu itu anak laki-laki dan bagi Allah anak apa? Perempuan. Kan mereka enggak suka punya anak perempuan. Tapi mereka berikan untuk Allah anak apa? Perempuan. Maka Allah mengatakan tilka idzan qismatun diza. Itu adalah pembagian yang tidak adil. Kemudian di antara kerusakan daripada bangsa Arab adalah apa yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika berhadapan dengan Raja Najasyi. Dia menyebutkan yang kerusakan daripada bangsa Arab ketika itu dia mengatakan ayyuhal malik, wahai kunna qauman ahla jahiliyah, kami dahulu adalah orang-orang jahiliyah, na'budul asnam, kami adalah para penyembah berhala, wa na'kulul maita, dan kami adalah orang-orang yang suka memakan bangkai, wa na'til fawahish, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, wa naqtul arham, dan kami suka memutuskan tali silaturahim, wa nusikul jiwar, wa ya'kulul qawi minna ad-dhaif. Kemudian kami ya yang kuat itu memakan yang lemah atau mengalahkan yang lemah. Fakunna ala dzalik, kami terus-terusan dalam kondisi demikian hatta naba'atsallahu ilaina rasulan minna, sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu, yang kami kenal ya nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan juga kehormatan dirinya. Allah taala. Alhamdulillah ala ihsanihi syukuran ala taufiqihi wa minanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di antara kerusakan yang ada di Mekah secara khusus, tadi Jazirah Arab secara umum, kemudian kerusakan di Mekah secara khusus. Kerusakan di Mekah secara khusus ini ya sama ya dengan kerusakan yang ada di Jazirah secara umum. Namun di Mekah disebutkan bahwa memang Mekah ketika itu benar-benar rusak. Ya perzinahan, curian, ya pembunuhan ada ya di Mekah. Namun mereka tetap berada di atas tauhid. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka adalah orang-orang yang rusak. Kapan syirik masuk ke Mekah? Siapa yang membawanya? Yang membawanya adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, seorang pemuka dari Bani Khuza'ah. Dialah yang pertama kali membawa yang kesyirikan ke kota Mekah. Jadi tadinya Mekah itu rusak, tapi apa? Tapi tetap berada di atas tauhid. Namun kesyirikan masuk ke Mekah itu yang membawanya adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Ya, jadi suka bagi-bagi makanan kepada jamaah haji, nyembelih onta, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Ya, kadang dia nyembelih sampai 10.000 ekor onta, ya. Kemudian dibagikan. Dia orang yang baik. Kemudian Amr bin Luhai al-Khuzai ini suatu hari dia jalan-jalan ke Syam. Dan ketika sampai di Syam, di sana orang-orang Syam banyak yang menyembah berhala. Kemudian mereka berkata kepada Amr bin Luhai al-Khuzai, patung-patung ini adalah perantara antara kami dengan Tuhan. Setiap kami meminta hujan melalui mereka, Tuhan kami pasti menurunkan hujan tersebut. Kata-kata inilah yang menghujam pada diri Amr bin Luhai al-Khuzai. Akhirnya dia pulang ke Mekah bawa oleh-oleh berhala. Kemudian mereka berkata kepada orang-orang di Mekah, ini ini agama baru kita. Istilahnya ini oleh-oleh dari Syam. Mereka menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terjadilah kesyirikan pertama di kota Mekah. Yang membawanya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik khususnya di neraka. Karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan kesyirikan atau mengkeramatkan onta. Jadi selain Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang yang pertama membawa kesyirikan di kota Mekah, dia juga sebagai orang yang pertama mengkeramatkan onta. Jadi onta itu ketika dia lahir anak, berturut-turut sampai 5, maka onta tersebut gak boleh disembelih, gak boleh dikandangi, biarkan dia lepas. Apa maksud daripada Amr bin Luhai al-Khuzai ini tidak boleh menyembelih onta yang sudah melahirkan anak sampai 5 berturut-turut? Maksudnya awalnya adalah baik, yaitu sebagai bentuk balas budi. Karena ini onta sudah melahirkan sampai 5 kali, maka sebagai bentuk balas budinya adalah onta ini dibiarkan. Gak boleh diperah susunya, gak boleh disembelih. Dari sinilah akhirnya muncul orang-orang yang mengkeramatkan hewan-hewan. Jadi ada sebagian agama yang dia mengkeramatkan sebagian hewan. Ini berasal daripada yang pertama kali yang mencetuskannya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah diantara kebobrokan atau kerusakan alam sebelum diutusnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ini kita bisa melihat bagaimana agama kita ini adalah agama yang sangat sempurna, agama yang indah, yang mengajarkan seluruh aspek daripada kehidupan. Dan ketika Islam datang, kaum muslimin ketika itu sempat jaya, berada di atas kejayaan. Mereka berada di atas moral yang baik, akhlaknya mulia. Namun kemudian semakin kesini, Islam mulai mengalami kemunduran. Yang tadinya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang banyak orang-orang yang berKTP Islam tapi melakukan kesyirikan. Jadi semakin kesini semakin terlihat lagi seperti jahiliyah ketika itu. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qawaidul Arba menjelaskan bahwa kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka kesyirikannya seperti itu saja sudah diperangi oleh Nabi. Bagaimana dengan kesyirikan di zaman sekarang yang lebih parah daripada kesyirikan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang bisa kita ambil pelajaran, di zaman dahulu sebelum diutus Nabi hancur, bobrok. Kemudian
Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam bersinar, ya. Kemudian orang-orang mentauhidkan Allah, kemudian orang-orang juga menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekarang Islam mulai mengalami kemunduran. Banyak orang-orang yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak-akhlak mereka rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mungkin lagi mengutus siapa? Mengutus nabi. Maka siapa yang bisa membenarkan agama ini lagi, ya, membuat Islam kembali jaya, orang-orang yang kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah kita. Kita lah, ya, sebagai penerus daripada para nabi yang berusaha untuk mengembalikan kejayaan daripada agama Islam ini supaya jaya, dan juga supaya orang-orang di muka bumi ini kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki akhlak yang mulia. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa